Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 2 ya, subtema 2, pembelajaran pertama. Nah, anak-anak perlu siapkan buku tema 2-nya ya. Kita akan belajar mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Anak-anak juga bisa sambil membuka bukunya ya. Nah, kita akan membaca bacaan terlebih dahulu. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anak apabila mempunyai hewan, maka kita harus menjaganya dengan baik. Jangan dibiarkan tidak diberi makan atau dibuat mainan seperti itu ya. Atau apabila kita melihat hewan yang terluka, kita harus merawatnya. Apabila akan memanfaatkan hewan, juga kita manfaatkan seperlunya. Baik, sekarang kita akan membaca dongeng ya anak-anak ya. Kita akan membaca dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Kita baca sama-sama ya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu hari, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam pun bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Hei, itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam pun kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago pun merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Ceritanya selesai. Nah, anak-anak, tugas hari ini silahkan buka buku tulis bahasa Indonesianya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa judul cerita di atas? Kemudian yang kedua, siapa saja tokoh dalam cerita di atas? Yang ketiga, benda apa yang dilihat ayam jago? Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan induk ayam setelah mengetahui hari masih malam? Kemudian yang terakhir, cerita di atas terjadi saat suasana apa? Apakah suasana pagi hari, siang hari, atau malam hari? Silahkan dibaca ulang ya. Nah, kemudian materi selanjutnya kita akan belajar sifat komutatif pada perkalian. Kemarin kita sudah belajar sifat pertukaran pada penjumlahan ya. Sekarang kita akan belajar sifat pertukaran pada perkalian. Nah, jadi sama ya anak-anak ya.
kalau kemarin penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A, maka di perkalian juga berlaku hal yang sama. A kali B sama dengan B kali A. Paham ya? Jadi contohnya 3 kali 5 sama dengan 5 dikali 3. 3-nya yang tadinya di depan berubah jadi belakang, 5-nya yang tadinya belakang berubah jadi depan. Mudah sekali ya. Jadi contoh di dalam buku ada soal cerita. Ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam setiap kelompok menjadi 5 ekor. Atau kalau kita lihat seperti gambar ini ya. Jadi ada 2, 2, 2, 2, 2. 2-nya sebanyak 5 kali. Kalau kita tulis di lambang bilangan perkalian, 5 kali 2 sama dengan 10 ekor. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, Beni mengubahnya menjadi 55. Atau kalau kita tulis ke lambang bilangan perkalian, 2 kali 5 sama dengan 10 juga. Karena hasilnya sama-sama 10, ya kan? Jadi, kalau kita tulis ke lambang perkalian itu 5 kali 2 atau 2 kali 5. Hasilnya sama, 10. Paham ya? Kemudian contoh soal yang kedua. Beni memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Atau kita lihat seperti gambar berikut ini ya. Yang pertama, Beni menempatkan ayam jagonya menjadi 2 kandang. Setiap kandang isinya 6. Artinya 2 kali 6 sama dengan 12. Bisa ya? Nah, kemudian yang kedua, Beni mengubahnya menjadi 6 kandang. Setiap kandangnya isinya 2 ekor ayam jago. Maka kalau kita tulis ke lambang bilangan perkalian, 6 kali 2 sama dengan 12 juga. Karena hasilnya sama, maka bisa kita tuliskan 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Mudah sekali ya. Sekarang kita coba kerjakan pertanyaan berikut ini ya. 3 kali 4 berarti kita tuliskan 4 dikali 3. Bisa ya, jadi 4-nya di depan, 3-nya jadi di belakang. Lanjut, kalau soalnya seperti ini, maka kita tinggal ubah aja nih, 6-nya di depan, kemudian 8-nya di depan juga. Mudah ya? Sekarang kita coba kerjakan ini. Maka tinggal kita tukar tempatnya aja. 9, kemudian 5. Nah, mudah ya? Kemudian lanjut. Titik-titik dikali 7 sama dengan titik-titik dikali 6. Berarti tinggal kita tukar tempat. 6-nya jadi di depan. Nah, 7 yang tadinya di belakang berubah jadi di depan. Oke, lanjut. 5 dikali 7 sama dengan titik-titik dikali 5. Tinggal kita cari aja ya. Nah, mudah ya anak-anak ya. 4 dikali 2 berarti 2 dikali 4. Nah, sekarang tugas anak-anak matematika mengerjakan halaman 60 sampai dengan 62 ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Kerjakan seperti yang Bu Terito contohkan tadi. Jadi dijawab A itu jawabannya berapa, B jawabannya berapa, kemudian C-nya dijawab berapa. Kalian tulis seperti itu di buku tulis. Paham ya tugasnya? Selamat belajar anak-anak semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat.